Moana 2 balik lagi setelah 8 tahun, akhirnya ada film Moana yang versi kedua, yaitu Moana 2. Dan ini gapnya adalah 8 tahun, bukan waktu yang sebentar. Dan itulah yang akan kita bahas di Bahas Bisnis bareng Yosef Abbas di episode kita kali ini. Kita akan melihat sebagai seorang seller, affiliates, ataupun buat kita yang para brand owners, gimana sih caranya supaya brand kita itu walaupun mungkin ada naik turun di brand kita, tapi customer kita begitu kita launching produk, tetap ada rasa-rasa kangen, rasa-rasa pengen terkoneksi lagi dengan brand kita dan nyobain produk kita yang baru kita launching tersebut. Nah, di film Moana ini ibaratnya kalau kita memiliki sebuah brand yang kita bisa comeback kayak gitu ya. Misalkan momen-momen setelah Ramadan, ternyata pastinya ada momen-momen penurunan salesnya. Karena memang orang lagi selesai dari momen Ramadan, mereka sedang berusaha untuk kembali ke titik awalnya dari mulai ekonominya, tapi juga dari habitsnya atau kebiasaan hariannya. Oleh karena itu, biasanya pembelian itu akan berbeda pola pembeliannya hingga mungkin 1-2 bulan setelah Ramadan. Nah, tapi pertanyaannya gimana caranya supaya nanti begitu sudah mulai daya belinya kembali normal lagi, toko kita, brand kita, itu kita bisa comeback. Seperti halnya Moana ini ya. Mungkin kalau comebacknya itu tadi case-nya setelah Ramadan, mungkin itu hanya beberapa bulan saja. Tapi ternyata kita mungkin bisa melihat membongkar gimana caranya sebuah brand ya. Jadi film ini kan sebetulnya juga adalah sebuah brand, dimana di situ ada karakter Moananya, ada cerita Moananya, yang dia ini sebenarnya selama 8 tahun itu pasti seseorang yang nonton film, dia udah nonton banyak film lainnya. Mirip nih kayak kita yang mungkin sudah berjualan ke seorang customer, lalu dari seorang customer tersebut ternyata katakanlah ya mereka sudah beli brand lainnya lagi, apalagi misalnya brand kita adalah brand-brand seperti skincare. Mereka pasti seorang customer, dan mungkin kita juga sama ya, kalau kita mau lagi belanja skincare, itu pasti seorang wanita itu nggak akan hanya beli skincare dari satu brand aja. Jangankan wanita ya, pria aja pun kadang-kadang kita beli skincare tuh dari beberapa brand karena memang kita mau nyoba ya bedanya apa produknya, sama experience-nya pembeliannya juga seperti apa, dan efeknya juga perbedaannya apa. Nah, jadi sebagai sebuah brand sebenarnya itu hal yang normal untuk customer pada akhirnya nyoba kesana kemari. Nah, tapi yang harus kita ciptakan adalah gimana caranya waktu customer mungkin sedang experience ke tempat yang lain, di dalam benak mereka masih ingat sama kita. Sehingga kalau kita launching produk baru, mereka paling tidak ada rasa penasaran, kepo, terus pengen nyobain ya. Kira-kira ada brand yang dulu saya pernah beli produknya, itu ada launching produk, saya mau nyoba atau ada promonya, saya mau ambil lah. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari Moana 2 ini. Nah, hari ini kita akan bahas jadi kenapa mungkin ada beberapa sebab selain toko sepi, tapi yang paling penting ini adalah kita akan bahas di episode ini itu membangkitkan momentumnya dengan cara yang saya bilangnya terstruktur ya, karena saya akan bagi tipsnya dalam episode kita kali ini, gimana yang caranya kamu juga bisa menjalankan hal yang sama seperti pola yang kita temukan dalam pola film Moana 2 ini. Jadi memang banyak seller yang juga selain tadi Ramadan, ada beberapa toko itu yang tokonya udah lama. Seperti Moana tadi ya, udah 8 tahun filmnya. Kita sebagai seorang seller, kadang-kadang kita punya toko itu yang kita berbisnisnya sudah 5 tahun. Bahkan sudah 8 tahun kayak filmnya Moana tadi. Dan otomatis kalau kita bisnisnya itu sudah lama, sudah 5 tahun, sudah 8 tahun, maka kadang-kadang ada namanya naik turunnya bisnis. Dan kadang-kadang kita juga ngerasain ya, dulu kok toko kita tuh rame, tapi sekarang kenapa ya? Kok mulai sepi? Atau mungkin bukan sampai bener-bener sepi omsetnya sampai minus, tapi ternyata kita ngerasain kok kayaknya sekarang kita lebih nggak dilirik ketimbang dengan beberapa tahun lalu. Nah, apakah kamu merasakan seperti ini juga? Nah, kalau kamu merasakan seperti ini, maka ini bisa kita pelajari dari pola yang terjadi di film Moana 2 ini, yang saya akan bagikan di dalam episode kali ini. Dan sebelum saya bagikan, sebenarnya kita juga perlu merespon keadaan tersebut itu dengan tepat juga, karena sebetulnya realitanya wajar banget untuk ngerasa kayak kecewa. Dulu toko saya rame, sekarang kenapa bisa sepi? Itu wajar sekali. Apalagi dulu kita pernah merasakan di saat rame-ramenya toko kita tersebut ya. Apalagi ada produk best seller yang lakunya itu sampai bisa sold out ya. Tapi keadaan berubah. Tapi percayalah teman-teman, bahwa masalahnya itu bukan di toko kamu. Masalahnya itu mungkin juga bukan di produk kamu, tapi masalahnya ini adalah masalah di momentumnya.
Nah, jadi kalau kita di dalam berusaha baik sebagai seller ataupun sebagai afiliator juga sama ya, maka timing itu jadi suatu faktor yang sangat menentukan sekali. Kadang-kadang waktu dulu mungkin kita timingnya itu pas banget, dan otomatis karena kita berbisnisnya usahanya sudah lebih dari 1 tahun, ya pasti timingnya ini akan ada aja yang belum pas, dan itulah yang membuat hal-hal tersebut itu bisa terjadi. Jadi jangan menyalahkan diri kita sendiri ataupun bahkan toko kita ataupun bahkan produk kita, tapi carilah timing yang tepat, dan terutama bukan mencari timing saja, rancanglah timing yang tepat buat comebacknya dari brand kamu tersebut. Karena sebetulnya timing yang dirancang itu kita bisa membangun ulang jika kita memiliki strategi. Sama nih, mirip kayak katakanlah Moana sudah ada film pertamanya. Waktu dia mau launching film keduanya, 8 tahun gapnya. Ini pasti pakai strategi. Tidak mungkin dia melakukannya tanpa ada tahap-tahap untuk mengembalikan timing momentum supaya Moana 2-nya ini nggak, istilahnya apa ya? Istilah zaman sekarang itu kalau film gagal itu nggak flop ya jadinya ya, nggak flop. Nah, dan momentum itu bisa dibangun ulang. Jadi bagaimana caranya? Saya akan sharingkan paling nggak dari penglihatan dan pengamatan itu ada 3 tren dari film Moana ini yang bisa kita adaptasi, dan kalau misalnya ada yang cocok tipsnya, maka kamu juga bisa langsung ambil dan terapkan di brand kamu saat ini. Yang pertama adalah saat kita merasakan ingin untuk membuat comeback di brand kita, toko kita, itu biasanya langkah pertama itu adalah cek dulu produk kita bestseller yang lama itu seperti apa. Nah, jadi waktu ada Moana 1, lalu dia mau buat Moana 2, dia sudah ada strategi untuk membuat Moana 2. Dengan apa caranya? Dia ngecek ke Moana 1. Di Moana 1 ini, Disney ini dia nggak bangun cerita atau membuat benar-benar jalan storyline-nya itu yang berbeda sekali di Moana yang kedua. Tapi dia kaitkan ke Moana 1. Mereka ini membangun dari apa yang orang-orang itu sudah sukai, sudah cintai dari film tersebut ya. Sudah pernah ada momen di film tersebut yang kena ke hati. Nah, di Moana 2-nya, dia tuh ngebangun dari Moana 1-nya. Ini bisa diadaptasi dengan kita sebagai seorang seller, di mana kita kalau mau launching produk baru dalam jangka panjang yang sudah ada gapnya seperti Moana, fokuslah untuk cari produk best seller yang dulu, yang lama. Jadi jangan benar-benar produk SKU-nya ini out of the box ya. Jangan tidak berkaitan sama sekali ya. Padahal dulu kita sudah punya histori sukses. Sudah punya SKU yang sampai tadi kalau kita bilang sudah sampai sold out beberapa kali. Ini adalah titik poin kamu sebenarnya untuk launching yang baru di depan nantinya, membangun momentum atau merancang timing supaya bisa comeback. Nah, jadi jangan lupa langkah pertama adalah kamu cek dulu produk yang dulu perform, istilahnya produk bestseller kita ya, dan produk hero kita bisa revive atau dibangkitkan lagi di yang produk barunya itu dengan mengacu ke situ. Nah, biasanya makanya di Moana 2 itu pasti ada di bagian depannya detik-detik atau menit-menit awal itu dia akan ngerimain lagi ke momen-momen yang ada di dalam Moana satunya. Kalau kita gimana? Kalau kita biasanya kita buat versi kedua dari produk SKU kita yang lama. Misalkan kita punya sebuah produk, maka produk kita itu akan ditambahkan dengan fitur yang barunya, tapi tetap produknya kurang lebih sama dengan yang lalu ya. Atau kita buat versi keduanya. Ini 1.0 Moana 1, 2.0 Moana 2 ya. Atau kita bisa buat versi yang serupa dengan yang lama tapi ada perbedaannya. Jadi tetap orang tuh masih ingat bahwa ini tuh versi baru dari produk yang dulu pernah winningnya. Nah, ini adalah insight yang sangat penting karena banyak sekali yang mencoba untuk bangkit menggunakan produk yang totally baru, sehingga customer masih butuh edukasi, masih butuh untuk mengerti, dan belum ada point of contact-nya apa yang dulu diingat dan disukai. Kalau kamu sudah punya produk bestseller, inilah poin masuk kamu yang paling kuat. Apalagi kalau kamu tokonya sudah bertahun-tahun. Yang kedua, gunakan seperti Moana ini multi-channel promotion saat lagi launching. Berbeda loh, ini Moana 1 ternyata mereka tidak melakukan hal seperti ini. Begitu dia masuk ke Moana 2, Disney ini nggak cuma promosiin di bioskop aja, tapi mereka promosiin dibuat musiknya. Jadi ada Moana Music, itu ada versi musicalnya. Kalau kamu nonton di Disney itu ada versi musicalnya. Lalu juga dia mempromosikan di media sosial, bahkan menggunakan KOL yang seakan-akan dia nonton Moana gitu ya, mempromosikan Moananya dan menjadi viral konten di sosial media. Ini tidak dilakukan di Moana 1. Kenapa? Karena
Disney ingin benar-benar membuat comeback-nya itu stronger. Sehingga yang kamu bisa lakukan juga, kamu bisa lakukan seperti ini. Yang kamu bisa lakukan adalah begitu kamu sudah ada SKU yang baru, biasanya mungkin kita hanya di marketplace Shopee saja, Lazada saja misalnya jualannya, kombinasikanlah dengan sosial media seperti mungkin TikTok atau Instagram untuk tetap nanti dibawanya adalah ke marketplace kamu, yaitu mungkin di Shopee. Itu akan bisa menguatkan launching kamu tadi. Supaya apa? Mungkin sudah lama orang nih tidak mampir ke toko kamu di Shopee, begitu ngeliat dari sosial media dan ingat lagi brand kamu dan terutama produk winning kamu yang best seller dulu, mereka akan masuk ke dalam toko Shopee kamu. Nah, jadi itu adalah insight penting. Buatlah multi channel promosi, jangan cuma posting di satu tempat, tapi di semua tempat. TikTok, Shopee, Instagram, kalau bisa broadcast juga di WA. Semuanya harus dimainkan, terutama di momen kamu lagi mau bring back atau comeback si launching produk yang SKU barunya. Langkah yang ketiga, dan ini yang menurut saya elemen yang juga penting, bukan hanya fokus ke produknya aja. Seperti Moana juga ada karakter Moananya, juga ada produk filmnya yang dijual adalah tiket filmnya, tapi dia tidak hanya fokus ke karakter Moananya saja, tapi dia fokus ke membangun cerita, membangun value, bukan sekedar jualan barangnya saja, jualan tiketnya saja, jualan film Disney karakter Moananya saja, tapi dia bangun menggunakan cerita. Nah, maksudnya seperti apa? Produknya adalah Moana, betul, tapi kalau kita perhatikan di filmnya ya, dan kita nonton, dia bercerita lebih dari Moana. Dia menceritakan mengenai perjalanan, menceritakan mengenai Moananya kan ada perjalanan di laut ya, perjalanan mengenai keberanian Moana untuk berpetualangnya, dan juga harapan. Jadi Moananya itu ketemu sesuatu, dia menceritakan harapan. Nah, waktu kita lagi launching, emosi apa yang ingin kita timbulkan waktu orang share di sosial media? Bukan produknya saja yang kita share, tapi kita menggunakan cerita untuk memicu emosi-emosi tertentu sehingga orang bisa connect. Kalau Moana, mungkin orang lihat, oh ini Moana yang diangkat. Ternyata tidak. Yang diangkat adalah film tentang laut, discovery di laut, petualangan di laut. Itu adalah yang diangkat sama film Moana. Nah, jadi kamu udah punya nih Moananya, udah punya produk kamu. Sekarang gimana caranya mempackaging Moana tersebut dikonekkan dengan cerita mengenai apa? Mengenai laut kah? Mengenai value emosi apa? Petualangan kah? Keberanian, harapan. Konten kamu juga harus ada sisi transformasi emosinya seperti tadi, bukan hanya jual barangnya saja. Nah, caranya bagaimana? Coba deh dari barang kamu coba cari kira-kira transformasi apa yang orang dapatkan dari produk kamu tersebut. Lalu setelah itu kamu kaitkan kira-kira produk tersebut itu jika digunakan oleh orang itu bisa dikaitkan dengan topik keseharian mereka apa yang menarik buat mereka. Itu menjadi titik poin masuk untuk membangun cerita dan value sehingga nggak hanya jualan seperti biasa aja. Oke, jadi paling tidak itu ada tips supaya sekarang kalau kamu mengalami kemarin setelah Ramadan dan sekarang pasca Ramadan itu kamu bisa ada tips real yang kita lihat tadi bedah dari kisahnya film Moana 2 yang udah lama comeback, bisa kamu terapkan di bisnis kamu. Itu sebagai bukti ya Moana 2 tadi ya, bahwa selama 8 tahun dulu pernah kuat, itu bisa dibangkitkan lagi. Kenapa kita yang turun habis di Ramadan nggak bisa kita bangkitkan lagi setelah Ramadan, padahal gapnya bukan 8 tahun, mungkin juga nggak 8 bulan, tapi hanya beberapa bulan saja. Jadi toko kamu sekali lagi bukan gagal, produk kamu juga nggak gagal. Kamu cuma perlu membangun ulang aja panggung kamu supaya pada akhirnya orang bisa dapat lagi timing dan momentumnya untuk engage dengan produk ataupun brand kamu lagi. Nah ya, sampai sini dulu. Jangan lupa, don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bersama saya, Yosef Abbas. Dadah!